Sedulur sedanten, saat ini saya sedang berada di daerah Parakan Salak, tepatnya di Giri Jaya. Ini masuk wilayah Kecamatan Cidahu. Nah, jadi kalau dulur-dulur mau ke sini yang dari Jakarta, itu tinggal menuju ke arah Sukabumi, lewat pintu tol, keluar pintu tol Cibadak, ambil ke kiri, nanti lurus, belok kanannya itu pas di setelah pom bensin yang mau masuk ke arah Cidahu. Kalau dari Sukabumi biasanya sudah pada tahu daerah sini. Nah, di sini ada pusat sejarah wisata spiritual ya, wisata spiritual atau ziarah spiritual. Banyak orang-orang yang hilir mudik ke sini dari beragam wilayah, beragam suku, bahkan lintas agama. Jadi yang datang ke sini bukan hanya dulu-dulu kita yang muslim, tapi saya pernah melihat ada yang dari Tionghoa, ada yang beragama Nasrani, beragama Hindu, beragama Buddha. Jadi tempat ini ada karena satu orang tokoh nasional yang setahu saya sudah diangkat sebagai pahlawan nasional. Beliau berasal dari daerah Solo. Nama aslinya berikut dengan gelarnya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyo Hadikusumo. Di sini dikenal sebagai Eyang Santri. Pesaraiannya beliau ada di sebelah dalam, di belakang saya. Beliau ini adalah salah seorang guru dari Pangeran Diponegoro, Pangeran Ontowiryo. Selain salah seorang gurunya Pangeran Diponegoro, Eyang Santri juga mendidik para pendiri bangsa Indonesia, seperti diantaranya tokoh Aminoto, Soekarno, Haji Samanhudi. Nah, tokoh-tokoh yang kita kenal sebagai pendiri bangsa kita itu dahulunya pernah belajar kepada beliau. Nah, bagaimana ceritanya Eyang Santri dari Solo, Surakarta bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Itu nanti dulu bisa baca di catatan sejarah. Saya pribadi juga sudah nulis panjang untuk itu. Tapi secara ringkasnya, ketika Surakarta dan Yogyakarta diadu domba oleh Belanda pasca perjanjian Giyanti 1755, Eyang Santri adalah salah satu yang paling dicari-cari oleh kolonial untuk dihabisi nyawanya. Nah, Eyang Santri sendiri memberitahu kepada Pangeran Diponegoro pada tahun 1824 ke bawah, 1820-an sampai 1824, menggembleng Pangeran Diponegoro dan memberikan kabar bahwa Pangeran Diponegoro akan memimpin perang besar di tanah Jawa yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Nah, setelah perang itu berkobar, Eyang Santri turut membidani pertempuran besar yang terjadi di sepanjang pantai barat Jawa sampai pantai timur dan berkobar di mana-mana. Kemudian Eyang Santri meminggirkan dirinya sendiri, bukan melarikan diri ya, meminggirkan dirinya, karena beliau ini orang yang linui atau sakti mandraguna dalam bahasa kita sekarang. Meminggirkan diri, mencari lahan baru ya untuk digembleng. Setelah Pangeran Diponegoro berhasil mewujudkan takdir hidupnya sendiri menjadi martir bagi kemerdekaan bangsa, Eyang Santri terus kemudian menuju ke barat, kemudian menikah dan mengajari orang-orang yang ada di sekitaran Giri Jaya. Ketika awal sekali tanah ini masih hutan ya, masih dibabat alas, belum ada bangunan seperti yang sekarang. Dulu lihat tadi di rekaman gambar, di sini beliau mengajarkan tentang ilmu hidup ya, ilmu tentang pengetahuan Islam, ilmu tentang bagaimana kita menjadi sebuah bangsa dan negara. Nah, kemudian ketika beliau menjelang wafatnya di usia 160-an tahun, jadi beliau ini usianya panjang sekali dan terlihat gagah dengan badan yang berisi gitu. Jadi meskipun beliau adalah ahli tirakat sebagai seorang Kanjeng Gusti Pangeran, beliau juga punya badan yang kekar dan sehat. Anak-anak turunnya Eyang Santri ada di sekitaran areal sini, di wilayah Giri Jaya, dari mulai bawah sana sampai di sebelah situ.
Nah, tempat ini layak untuk Anda datangi karena sangat mendukung ya suasananya. Terutama untuk ketenangan pikiran kita, kesejukan hati, pengolahan jiwa bagi yang senang meditasi, zikir, wiridan, salawatan, tirakatan. Monggo datanglah ke sini. Silahkan buktikan apa yang saya sampaikan. Di depan saya itu ada 2 kolam yang biasa dipakai mandi, adus gitu ya. Mandi sebelum para peziarah masuk ke dalam pesarean. Nah, di belakang saya sana Gunung Parakan Salak, Taman Nasional Gunung Halimun. Nah, jadi nanti mungkin setelah dari sini kalau yang mau tertarik menjajal kondisi tubuhnya, silakan naik ke atas lewat pintu barat atau pintu timur. Di atas sana Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban yang lain yang tidak bisa saya ceritakan. Selamat mendatangi kehidupan baru jika Anda sudah sampai di sini.
Peradaban manusia sejak dulu kala kerap kali menawarkan khasanah tak ternilai harganya. Selalu saja ada keajaiban yang terjadi di puncak pencapaiannya. Di jagat alit ini, pusparagam kejadian muncul, silih berganti. Sedari yang kasat indera hingga yang melampaui batas-batas nalar kita. Kebudayaan manusia adalah wahana terbaik untuk mengenali diri kita sendiri yang mengada dari ketiadaan dan kembali meniada selamanya. Lantas laku hidup bagaimanakah yang harus kita lakoni?